Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Horas, Majua-jua, Enjua-jua, Yahobu. Selamat malam dan selamat datang di ruang publik teras Rumah Karya Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman komunitas, instansi, dan teman-teman lembaga yang bergerak di bidang pangan dan seni budaya, serta teman-teman media, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan diskusi teras Rumah Karya Indonesia. Jadi tahun 2025 ini menjadi tahun ke-12 Jombata Art Festival, yang dimana ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dari Jombata Art Festival. Tahun ini tuh Jombata Art Festival mengangkat tema sentral, yaitu Pangan Nusantara. Tema ini dipilih sebagai bentuk kepedulian terhadap isu pangan yang semakin relevan di era globalisasi. Pangan bukan sekedar komoditas, melainkan juga bagian tak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat dan tradisi. Di tahun ini, Jombata Art Festival yang ke-12 rencana nantinya akan dilaksanakan selama 10 hari, dan untuk tempatnya itu kalau nggak salah diselenggarakan di Taman Budaya Kota Medan dari tanggal 18 sampai 28 Oktober. Tepuk tangan dulu dong untuk Jombata Art Festival. Waduh, jadi Jombata Art Festival ini merupakan sebuah gagasan dari Rumah Karya Indonesia yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014. Jombata ini didasari atas keprihatinan terhadap kondisi kebudayaan Sumatera Utara masa kini secara terkhusus bagi generasi muda, dan kegiatan ini juga dianggap perlu untuk menghadirkan kembali spirit baru dengan belajar dari sejarah, yakni spirit Jombata tempo dulu. Jombata sendiri pada dasarnya juga merupakan sebuah pagelaran budaya yang menunjukkan pertunjukan elemen-elemen seni yang dirangkai dalam bentuk seni pertunjukan yang dilaksanakan sekaligus untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Waduh, malam ini teman-teman kita bukan cuma tentang diskusi aja. Kita bukan cuma diskusi aja, dan sebentar lagi sama-sama kita lihat semua di belakang kita ini bakal ada pertunjukan nih, performing art dari teman-teman komunal primitif. Tepuk tangan dulu dong. Sebelumnya di sini saya mau cek gelombang dulu sih sebetulnya. Teman-teman di sini ada yang dari USU, ada USU. Mana suaranya USU? Ada USU? Waduh, teman-teman yang di belakang rame ya, karena kakak awang ini rata-rata dari USU. Kakak berdua ini dari mana kakak? Dari USU. Waduh, jurusan apa kalau boleh tahu kak? Etnomusikologi. Stambuk berapa kak? 21. Sebentar lagi nyusun ya kan. Semangat juga. Kalau boleh tahu juga teman-teman yang dari sini, abang kakak ini dari mana nih bang? Dari mana orang abang? UGM. Waduh, selamat datang bang di teras publik Rumah Karya Indonesia. Langsung saja teman-teman, sebentar lagi kita akan menyaksikan pertunjukan dari teman-teman komunal primitif percussion. Jadi abang kakak ini juga merupakan sebuah wadah yang berfokus pada pelatihan dan pertunjukan musik yang menggunakan berbagai alat perkusi dengan berbagai pola irama dan diaransemen menjadi sebuah repertoar musik. Komunal primitif percussion juga sudah banyak melahirkan karya-karya yang bisa sama-sama kita dengarkan teman-teman di platform digital seperti di Spotify juga ada, di YouTube juga ada, dan pernah juga nih mengikuti ajang pencarian bakat, kalau nggak salah tuh Indonesia Mencari Bakat. Betul kakak abang? Indonesian Got Talent? Oke, salah, Indonesian Got Talent ya bang. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja, inilah dia Komunal Primitif Percussion. Selamat menyaksikan.
pertunjukan awal yang sangat apik ya teman-teman. Setelah ini kita bakal ada diskusi nih, yang dimana hari ini adalah udah masuk diskusi yang keempat. Jadi rangkaian kegiatan Jombang Art Festival itu yang dimana setiap bulannya itu ada kegiatan diskusi di ruang publik teras Rumah Karya Indonesia. Kami juga menginformasikan buat teman-teman semua, teman-teman komunitas. Jadi di sini juga menyediakan ruang untuk diskusi. Buat teman-teman juga ada ruang pertunjukan. Jadi silakan hubungi langsung teman-teman dari Rumah Karya Indonesia jika membuat diskusi nih atau kegiatan. Kalau nggak salah besok juga ada tuh kegiatan di sini, itu ada kegiatan bedah karya buku kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman juga kalau bisa besok silahkan datang kemari. Kami di sini juga udah menyediakan snack teman-teman, ada di sebelah kiri panggung. Jadi buat teman-teman semua silahkan bisa diambil. Jadi juga snack itu nggak jauh-jauh dari tema kita ya teman-teman. Ada pangan lokal, di situ ada ubi, ada pisang juga kalau nggak salah, juga ada ombus-ombus ya, ombus-ombus salah satu makanan dari tradisi orang Batak. Oke, jadi diskusi kita hari itu ada temanya yaitu archive, yang dimana archive itu sebetulnya juga menjadi relevan karena sebagai lensa untuk memahami jejak-jejak masa lalu yang masih hidup dan berpotensi memberikan pelajaran berharga bagi masa kini dan masa depan juga. Secara umum itu archive adalah merujuk pada sesuatu yang kuno, primitif atau berasal dari periode waktu yang lebih awal. Namun dalam konteks kekayaan intelektual dan budaya, elemen-elemen archive ini seringkali menyimpan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan juga praktik-praktik yang teruji oleh waktu serta adaptif terhadap lingkungan. Oke, diskusi Pangan Nusantara ini kali ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai konsep archive, pangan dan berbagai turunannya dalam konteks Sumatera Utara. Melalui diskusi ini kita akan berupaya untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, menganalisis, dan pada akhirnya juga merumuskan strategi untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan pangan tradisional ini. Diskusi ini juga diharapkan dapat menjadi platform bagi para ahli, praktisi, komunitas lokal, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan gagasan dalam upaya menjaga keberlangsungan archive pangan Sumatera Utara sebagai bagian integral dari warisan budaya dan pondasi bagi sistem pangan yang lebih beragam, berkelanjutan, dan juga berdaulat. Oke. Kali ini kita juga ada bapak narasumber kita nih teman-teman, yang udah ada di sebelah kanan kita. Kece kali bapak ini Pak, selamat datang Pak. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita juga ada narasumber kita, Bapak Manguji Nababan SSMA. Itu merupakan Kepala Batakologi Universitas HKBP Nomensen. Beliau juga Dewan Pakar Ikon Nasional dan anggota TACB Sumatera Utara. Dan juga teman-teman, diskusi kita kali ini juga akan dimoderatori oleh Bang John Power Siahaan. Beliau juga salah satu pendiri Rumah Karya Indonesia serta penggiat literasi dan budaya. Kalau gitu langsung saja kita panggilkan, ada Bapak Manguji Nababan dan Bang John Power. Kami persilakan dengan segala hormat. Oke, selamat malam buat rekan-rekan semua. Oke, terima kasih tadi buat kawan-kawan komunal primitif telah membuat karya yang spektakuler, dan menurut aku juga itu menjadi sebuah narasi karena babakan perjalanan ini juga berbicara archive tidak lepas dari, kalau berbicara soal secara perkembangan masyarakat, tentunya dimulai dengan komunal primitif. Kali ini kita akan berbincang soal catatan yang ada terkait pangan dan archive dalam artian literasi terdahulu. Dan kali ini kita akan berbincang dengan, mungkin aku panggil asiknya abang aja ya, jangan bapak terlalu serius. Abang aja bang ya. Ya, Bang Manguji Nababan, kita tahu sehari-harinya abang ini sebagai Direktur Pusat Batakologi Universitas Nomensen tentu sudah banyak terlibat dalam penerjemahan transliterasi dari aksara Batak dari Pustaka Lakdak. Dan ya, kita juga pengen kali ini diskusi bahwa tidak hanya terbatas pada aksara Batak atau Pustaka Lakdak, tapi dokumen atau catatan dalam bentuk mungkin folklore atau
peristiwa sejarah yang berkaitan dengan pangan. Mungkin kira-kira itu yang mau kita diskusikan kali ini. Mungkin saya langsung serahkan langsung kepada Bang Mauji Nababan untuk memaparkan bagian dari perjalanan apa yang diketahui terkait pangan dari proses arkaik. Baik, saya kira saya memanggil adik-adik di sini sebagai bukan sesuatu yang asing buat saya, karena sejak dulu saya masih ingat ketika sampai tadi di halaman RK ini, saya ingat pada tahun 2014 ya, John dan Ojak, kita memberikan ruang kreativitas publik itu di Jong Batak Art Festival. Itu kita waktu itu kita keliling Kota Medan untuk memproklamirkan berdirinya institusi atau kegiatan berkebudayaan ini. Sangat tepat. Saya selalu bukan merasa muda supaya mungkin malam ini saya lebih muda karena sudah, dan saya tidak mau dipanggil bapak, saya harus dipanggil abang atau kakak supaya bisa lebih dekat dengan anda semua. Berbicara tentang topik arkaik, sebenarnya sesuatu yang arkaik itu sesuatu yang masa lalu dia sangat berguna, tetapi saat ini sudah dilupakan. Nah, tentu tema yang harus dibawa adalah revitalisasi sebenarnya, karena memang bagaimana pangan atau panganan dari yang berbau etnik itu syarat dengan bagaimana keseimbangan ekologi di dalamnya. Jadi makanya saya membuat judul di sini menziarahi panganan Batak. Tentu sekali saya sebenarnya bukan menziarahi, karena dari banyak nanti contoh-contoh makanan yang akan saya tampilkan di sini itu masih saya rasakan. Nah, hari ini ketika saya keluar kota, pulang ke kampung saya di Naga Seribu, Siborong-borong sana, anak-anak saya dengan saya selalu berbeda selera tentu. Mungkin Anda juga, ya. Ini selamat datang adik-adik saya dari Indonesia. Siapa yang dari Indonesia? Coba. Ya. Ada tadi dari Yogyakarta, ada tadi dari USU ya. Nah, tadi saya katakan ketika melewati Parapat, mungkin kalau ada pilihan, misalkan kita tanya anak-anak itu, kamu mau makan apa? Kalau kita tawarkan arsik, nah mungkin dia bilang kalau ada di sini McDonald, itu yang lebih ini, itu kan? Atau mungkin masakan siap saji yang lain. Sehingga kalau kita lihat sekarang jenis makanan itu sudah menjadi seragam untuk semua. Barangkali McDonald itu dari Sabang sampai Merauke semua kenal, kan itu kan? Tapi kalau kita tanya misalnya anak muda itu, kenapa nggak mau makan nasi? Ada durinya. Ada durinya, katanya. Dia tidak sadar bahwa duri-duri dalam kehidupan itu lebih tajam dari duri ikan mas itu. Benar? Ada yang seperti itu. Sampai tua dia nggak mau makan ikan mas karena ada durinya. Ya. Maka saya buat menziarahi, tentunya next, bahwa usia dari makanan itu seusia dengan manusianya. Benar? Benar kan? Apakah jenis makanan itu yang diolah atau yang tidak diolah? Bisa kita ingat ketika manusia masih di zaman primitif, mereka memungut atau meramu makanan dari alam, itu food gathering, kan itu kan? Tentu tidak diolah mungkin, karena dia hanya mengambil dari yang disediakan alam, bisa buah-buahan, bisa ikan, ya, bisa yang berkadar karbohidrat, protein, macam-macam. Tapi dia tidak tahu itu yang mana karbohidrat, yang mana protein, yang mana vitamin, yang mana jinkum, yang mana
unsur ferrum, yang unsur-unsur yang lain, dia tidak paham itu. Tentu dia rasakan ketika memakan itu ada dampaknya dalam tubuhnya. Sehingga saya membagi pembagian makanan itu, ada makanan yang sifatnya hanya untuk jasmani dan ada untuk kultural. Makanya ada makanan adat kan itu kan. Nah, orang Batak, maaf saya harus beranjak dari makanan orang Batak ya. Jadi saya bukan makanan Nusantara, apalagi panganan Sumatera Utara. Itu nanti bisa ditarik. Misalnya ada kesamaan-kesamaan yang sifatnya universal di Karo, di Simalungun, di Pakpak dan di ya. Nah, secara leksikal bahwa makanan itu dalam bahasa Batak disebut dengan sipanganon. Siapa yang tahu sipanganon? Sipanganon, sialangun, hangulua siabari, perpodarion. Tetapi penggunaan lema kata ini tergantung kepada, misalnya kalau sipanganon dia itu hanya kebutuhan untuk tubuh atau jasmani saja dia. Tapi kalau disebut dengan sipanganon itu kebutuhan tubuh dan kultural. Makanya disebut pasahaton sipanganon, kan itu ada makanan adat kan itu kan. Tetapi kalau sialangon itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani atau tubuh saja. Kemudian hangulu siapari itu bermakna religi. Jadi liamma dihami hangulu siapari. Maaf bagi orang yang toba, ada ungkapan yang seperti itu. Nah, untuk menyatakan makan ya, itu juga tergantung konteksnya. Ada yang menyebut mangan, merdau pugu, merdau bari. Tetapi batasannya adalah makan. Dalam terminologi Batak itu adalah memakan nasi tentunya. Kalau memakan gadong, ubi kan tidak makan, atau seperti ini kan mangan mie, tetapi bukan mangan kan itu kan, juga makan ini. Ini kan bukan mangan dalam terminologi Batak kan itu. Nah, kemudian hakikat dan makna makanan bagi orang Batak itu, setiap pelaksanaan helat itu atau pertemuan seperti saya tadi ketika sampai di sini selalu disuguhi makanan kan itu kan, karena jolo ninang-nang asa ninung-nung, jolo dipangan asa disukun. Mau potong-potongan pun mau gorok-gorokan, makan dulu kan itu kan. Itu culture, itu tradisi. Ya. Kemudian orang Batak ketika dia menjamu tamunya, dia harus sipatuat nabosu, sipanakok namanya. Ketika ada orang lapar, orang Batak itu diajari harus memberikan makan. Dan dia ketika dia turun dari rumahnya harus dipastikan dia sudah harus kenyang kan itu kan. Jadi ini pelajaran culture. Mau kemanapun kamu nanti nang, kalau kamu orang Batak harus seperti, misalnya untuk menyuguhkan orang minuman, jangan setengah ya. Iya. Kemudian harus dikasih apanya? Kupingan dari kelas dia kan itu. Itu karakter yang seperti itu. Kemudian tujuan dari mengalang sipanganon itu adalah mengkonsumsi makanan itu supaya gemuk kan itu kan. Tetapi apakah memang itu berlawanan dengan program dietnya orang sekarang? Arti gemuk itu bukan berarti timbangannya seperti saya, bukan. Gemuk itu artinya sehat. Karena sipapurnas tubuhi, saudara tubuhi, sipapurnas tu daging, saudara tubuhi, sipaloma ibulu, sipanya kulihul. Itu artinya sehat maksudnya itu. Jadi bukan mau mangat donon diduakan dia menjadi timbangannya dari 30 kilo menjadi 100 kilo, bukan itu maksudnya. Tapi gemuk itu adalah sehat. Nah, kemudian siparosu ale-ale, karena tujuan dari memberi makan itu juga sebagai sarana untuk sosial. Next. Nah, saya katakan bahwa pangan tradisional Batak itu ini berbicara tentang Samosir, Toba, Karo dan Samosir, Toba, Humbang dan Silintu. Bahwa pangan tradisional itu semakin arkaik, semakin tergerus, ada faktor penyebabnya. Yang pertama karena teknologi, ya. Apakah betul teknologi bisa menghilangkan jenis panganan yang dulu-dulu? Bisa kan? Saya kasih contoh. Ketika
memasak nasi itu sudah pakai rice cooker misalnya, apa yang hilang? Tentunya tidak ada lagi tajin, kan itu kan? Ada air tajin, purik, susu batak itu, kan? Nggak tahu bilang susu batak, air tajin tidak ada. Dan apa namanya, nasi yang keras itu, kerak itu kan tidak ada lagi. Artinya orang seperti generasi kamu ini bisa saja tidak kenal lagi purik, tidak kenal lagi apa, korak, kan itu kan. Nah, kemudian tadi saya katakan ketika hutan semakin monokultur itu akan menghilangkan bahan pangan. Jadi dulu nanti akan saya tunjukkan ketika ada sejenis tanaman yang selalu dikonsumsi oleh pasukan Sisingamangaraja dulu, silijuang namanya, itulah sejenis sulur-suluran. Itu tidak dibawa ke laboratorium, tetapi diyakini sebagai jenis sayuran yang syarat gizi, yang gizinya sangat tinggi. Ketika pohon-pohon di tanah Batak itu yang harus kita suarakan sekarang menjadi hutan homogen, bukan heterogen, itu karena penanaman eukaliptus. Itu kan tanaman yang apa, yang sejenis. Maka jenis-jenis pangan yang ada di dalam hutan itu menjadi hilang. Salah satunya tadi misalnya apa, pohon silijuang misalnya, itu bisa dimakan dulu. Nah, kemudian penggunaan pestisida yang semakin masif itu kan bisa mengganggu ekologi, ya. Saya masih ingat ketika saya anak-anak bahwa hiburan yang paling ekonomis dan yang paling menyenangkan itu adalah patekeleke. Tahu patekeleke? Menangkap ikan. Sekarang jangan lagi bermimpi karena itu sudah habis semua. Termasuk di kampungnya ini Sibapani, nggak ada lagi, di Siborong-borong nggak ada lagi itu. Karena penggunaan pestisida, kan itu kan. Jadi terjadi gangguan keseimbangan alam karena penggunaan pestisida itu. Jadi ekologi itu tidak seimbang jadinya. Bukan hanya ikan yang habis. Jadi kalau ikan apa namanya, ikan gabus itu kalau berpecah telurnya masuk di dalam lumpur, mau 1 tahun pun nanti baru datang hujan itu bisa menetas sendiri. Tetapi karena sudah ada apa namanya pestisida itu membuat semua mati. Nah, kemudian ini salah satu hilangnya ritual budaya, misalnya dalam aktivitas apa, aktivitas agraris, ya. Jadi kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan waktu apa namanya horjabius itu, misalnya batu kabut itu kan batu yang dibuka, ritual yang membuka batu itu melihat kalau misalnya keluar semut yang merah, maka bibit padi yang merah yang ditanam. Kalau semut yang putih yang keluar, maka bibit padi yang putih yang ditanam. Itu selalu dilakukan itu di setiap perbiusan pada zaman dahulu, itu selalu dilaksanakan. Dan ketika kekristenan, agama Samawi melarang itu semua, maka jenis-jenis makanan tradisi itu hilang. Mungkin adik-adik tidak tahu lagi seperti apa itak hinitangnya dagu misalnya. Pernah dengar? Pernah dengar? Atau idahan dan hunihan, mungkin sudah asing, ya. Nah, tadi seperti saya katakan tadi, orang muda sekarang, manusia sekarang sudah ada kecenderungan memilih makanan yang praktis atau siap saji. Itulah tadi itu. Jadi artinya ada keseragaman untuk semua makanan di dunia, ya. Ya. Misalnya saya sudah makan spaghetti di Jerman, ya. Tapi saya belum bergeser dari bagaimana cita rasa panganan lokal itu di tanah Batak. Meskipun kita kemana, ya, kita harus memiliki fanatisme sedikit untuk jenis makanan-makanan lokal yang diturunkan oleh leluhur kita. Next.
Nah, kalau kita lihat dari 10 unsur pokok pikiran kebudayaan daerah ini, bahwa pengetahuan tentang jenis-jenis makanan itu kita kelompokkan ke pengetahuan tradisional ya, itu tentang obat-obatan, makanan, tentu ada minuman di dalamnya, dan juga pengolahan sawah sebagai bahan pangan. Lanjut. Nah, saya kira ini, kalau tadi saya katakan terminologi makan itu adalah makan nasi. Adik-adik sekalian, saya mendapatkan informasi dari literasi bahwa tradisi bertanam padi itu sudah dimulai dari ketika orang Batak itu menurunkan Tatia Bulan dan Raja Sumbawan itu di sekitar lembah Cianjur Mula-Mula, di daerah Limbung dan Sagala itu. Ya, kemudian migrasi orang Batak mula-mula itu dia mengarah dari ke arah selatan, pertama dari area Harian, kemudian lembah Harian, lembah apa? Seterusnya lembah Sihotang, kemudian lembah apa lagi? Lembah Tamba, ya kan? Kemudian lembah Sabulan, kemudian lembah apa lagi? Bakara, kemudian Muara. Nah, itu kan komunitas lembah. Nah, itu salah satu alasannya bahwa tradisi berpadi itu sudah ada sejak ada orang Batak, seusia dengan orang Batak itu, peradaban itu sendiri. Dan bisa kita temukan beberapa lemah kata yang bersumber dari bahasa Sanskerta itu yang merujuk ke pertanian. Misalnya kata auga, kemudian asuan, itu dari bahasa Sanskerta yang merujuk ke aktivitas pertanian. Dan kalau kita lihat dari pembabakan waktunya, selalu ketika kita mengambil tarik tahun, kita harus bergerak dari Raja Makutar atau Raja Singamarja pertama. Ini hampir pasti bahwa Singamarja pertama itu pada tahun 1515, baru kita ambil 30 tahun per satu generasi. Bisa kita di generasi kedua itu sekitar tahun 1335. Nah, kemudian ketika anak dari generasi kelima ini, Sinaga Situmorang si Raja Lotung ini bermigrasi dari lembah Sabulan ini, kemudian mereka membagi 3 jalurnya. Marga Sinaga Situmorang dan Pendiangan itu ke daerah Urat, kemudian Nenggolan itu ke daerah Nenggolan, Simatupang, Aritongan dan Siregar itu ke arah Muara ya. Mereka dibekali oleh orang tuanya, si Raja Lutung, 3 tongkol jagung dan 3 batang padi. Nah, itu menurut literatur naskah arkaik zaman dulu ya. Nah, next. Nah, kemudian ini juga bagaimana pola penyebaran dari bibit padi itu pada awalnya ya. Nah, penyebaran bibit padi itu disebarkan oleh burung tentunya kan, itu kan. Nah, sehingga itu ditemukan di sastra klasik Batak, di Raksani Tapongan. Ini isinya: si Raja Ultop Pati di Ultop Maduhur Bobom Nasahudom Boru-boru dung di Ultop Hona dibuang Matuhuta ditutungi dipultak dibutuhai Jupang sama di si Sitapa Sipijoni. Ini maksudnya Sitapa Sipijoni itu adalah jenis spesies tanaman, jenis bibit padi maksudnya. Nah, dan itulah awal dari bibit padi atau poni itu. Tolong kita pahami sedikit apakah Raksani Tapongan ini murni disampaikan di masa itu? Tidak. Ini kan kreasi dari sastrawan berikutnya. Nah, kemudian dalam Tonggoni Harbue juga ini yang disampaikan oleh Amani Rokonan Samosir. Ini sekitar 1940-an didapatkan ini penggalan dari Tonggo itu ya, bahwa
jenis kelamin dari padi itu adalah perempuan, sama dengan Dewi Sri di Pulau Jawa. Kalau misalkan kalian dengar dongeng dari Dewi Sri, bahwa padi bagi masyarakat Batak itu termasuk di gender perempuan, sehingga dainang nahupagodam dainang napagodak konau, itu artinya padi itulah yang membesarkan kita dan kita membesarkan dia dengan bercocok tanam padi itu maksudnya. Hugolom madainang ini aktivitas ketika menyemai, ya, itu maksudnya ini. Hugolom madainang dibogu di tengahku, wabur dipusuni jari-jariku, wabur di jaya. Nah, jadi dia disarankan untuk menanam. Yang mau saya katakan adalah di Tonggoni Harbue ini sudah dikenal padi, kan itu. Jadi itu termasuk panganan yang arkaik dan syukur sampai sekarang dia bertahan, kan itu kan. Padi kan bisa menjadi pemenang untuk jenis-jenis pangan dari sejak dahulu. Lanjut. Nah, ini saya coba untuk menerapkan jenis-jenis makanan dan minuman Batak yang arkaik. Ini tadi yang saya katakan, saya masih merasakan ini. Bandrek Batak itu disebut dengan Maraiklas. Si John juga mungkin di kampungnya ini, karena hampir-hampir sama ya kampung kami, majunya kampung kita itu, bahwa ini kami anggap sebagai bandrek, ya. Ini ramuannya, bahan-bahannya. Tomat rengge-rengge, masih kenal kan? Masih. Kemudian cabai rawit, andaliman, bawang Batak, jahe, lade. Nah itu semua itu dicampur dan ada yang dibakar dulu. Kalau ini dapat pada zaman kami itu luar biasa. Guru kepala SD dulu bapaknya kalau bisa konsumsi ini. Nah, kemudian ikau dogur. Siapa pernah dengar ikau dogur? Siapa yang pernah dengar? Jadi ikau dogur itu bahan utamanya itu adalah ubi jalar, daunnya itu. Tapi coba sekarang tanya dokter itu, kalau oli berfungsi untuk melumaskan mesin, maka untuk melumaskan perut kita ini dia ikau dogol ini sebenarnya. Ini kan makanya tadi saya katakan untuk generasi sekarang kan jauh makanan-makanan seperti ini kan. Nah kemudian bahan utamanya lagi menir, ada tahu yang menir? Monis, beras pecah-pecah itu. Coba bayangkan kalau itu dibuat jadi bubur dicampur dengan daun ubi jalar. Hanya itu saja kan itu kan. Itulah yang disebut dengan ikau dogol, ya. Nah, ini selalu pasangannya ini adalah gadong. Mang gadong. Saya adalah produk gadong. Ganteng-ganteng seperti ini agak sombong sedikit. Masih lebih banyak dulu ku makan gadong ketika saya usia SD, ya, SD sampai kelas 6 lah. Dan produk gadong ini sudah menginjakkan, saya tidak tahu ojek itu produk gadong juga. Kami sudah menginjakkan beberapa daerah di Eropa. Jadi jangan sepele dengan makanan-makanan yang seperti itu, maksud saya. Nah, lanjut. Nah, kemudian ini bubur sitohap, ini makanan khas Silahina Bulak. Ada orang dari Silalahi di sini? Coba. Ada? Pernah dengar itu? Kamu ke kampung tanya. Ada jenis makanan khas itu bubur. Bahan utamanya itu adalah daun sitohap. Ada sejenis daun, inilah daunnya itu. Nanti kita sama-sama ke Silalahi Bulak. Saya belum tahu juga, belum pernah saya pegang itu. Ya. Tetapi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mengkaji dan melihat kandungan gizinya. Seperti ini dia. Ini kan produk zaman dulu kan itu kan. Nah, dan konon ceritanya ini membuat awet muda katanya bubur ini. Iya kan? Coba kalau seandainya bisa membuat awet muda, betul bisa membuat awet muda. Saya pun mau beli juga itu. Karena cita-cita saya
Sebenarnya kalau misalkan Tuhan bertanya sama apa cita-cita, bisa kembali ke umur 27 tahun itu. Ini orang rumah saya ada di sini. Iya kan? Kenapa? Waktu saya muda fasilitas seperti ini nggak saya dapatkan. Iya kan? Untuk itu ketika Anda sudah punya dapat fasilitas seperti ini, jangan salah gunakan. Anak saya seperti kalian juga di Jogja kuliah, itu selalu saya katakan, ya, rebut apa masa depan. Ya, lanjut. Nah ini bubur hare bernutrisi tinggi. Ini ada hubungannya dengan makanan apa? Kultural ada. Nah, tahu kalian tradisi mengirdak? Mengirdak itu 7 bulanan. Nah, ini saya ceritakan singkat. Ketika perempuan Batak itu sudah mengalami kehamilan 7 bulan, maka dia akan malas-malas di tempatnya, tempat tidurnya atau di mana. Maka mengirdak itu artinya adalah mengejutkan. Datanglah orang tua si perempuan itu, orang tua si ibu muda itu, untuk melihat putrinya. Kemudian si putri itu akan meloncat dia karena kegirangan mendengar suara dari mamanya. Tetapi dia adalah terkejut, senang hati, kan itu kan? Maka posisi janin itu dia akan mencari posisi yang pas. Saya tidak tahu posisi itu seperti apa. Tetapi itu katanya terkejut yang menyenangkan ketika si orang tuanya datang. Nah, lantas dia membawa makanan ini, bubur hare ini. Inilah yang selalu dibawa orang ketika mengirdak. Coba kamu lihat, misalnya bahannya itu, taruhlah yang 1 sampai 3 ini kalian tidak tahu ini. Simar sita-sita, simar hati-hati, akar purbajolma, susu kerbau, enak. Kemudian madu, enak. Kemudian kaldu ayam, tambah santun, mantap, santan kan. Kemudian ada kunyit, kencur, ada semangka, nangka, pisang. Ini yang dicampur semua, jadilah bubur itu seperti ini. Nanti materinya bisa saya tinggalkan. Kalau apa kalian coba dulu buatin. Saya juga belum coba. Tapi seperti inilah. Makanya tadi saya ajak kalian membayangkan apakah itu enak atau tidak. Tapi seperti ini dia. Nah, karena hari ini berkhasiat untuk menyehatkan tubuh, menambah stamina, utamanya bagi ibu hamil, dan berguna untuk menyehatkan janin dan meningkatkan kesuburan. Ya, lanjut. Nah, kemudian ini juga makanan tadi untuk ritual ya. Itak nani hopingan dan hinitang yadalu. Nani hopingan itu, nani hoping itu diambil sedikit-sedikit, dimakan karena pedas. Ni hoping itu dicubit. Kemudian hinitang yadalu, bahwa itak itu bisa terangkat ketika ditumbuk. Jadi cara mengambilnya pakai alu mengambilnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bahannya itu ada pisang toba, tentu bahan utamanya adalah tepung beras, ada lada hitam, ada merica, ada gula merah. Itu untuk yang nahinopinga. Kemudian yang hinitang yadalu itu tentu bahan utamanya adalah tepung beras dicampur kunyit, pisang, air putih. Nah, pada zaman dahulu bahwa itak hinitang yadalu itu diperuntukkan untuk sesajen untuk diberikan kepada boras patini tano ya. Jadi ketika misalnya ruatan bumi, jadi ruatan bumi itu mengase tahun, maka selalu diberikan sesajen kepada boras patini tano itu, atau juga mendirikan rumah. Nah, sedangkan nahinopingan itu diberikan kepada pengawal raja ya, karena tadi dia kan membuat panas, juga membuat pedas kan itu kan. Itu diberikan kepada ulu balang raja atau pengawal raja. Next. Nah, Batak juga mengenal rujak ya, yang disebut dengan rabar. Bahan utamanya itu adalah jengga-jengga. Siapa yang pernah lihat ini?
ini nangka muda. Nah, kemudian daun pepaya itu ditumbuk, itu bahan utamanya. Ada lagi bahan-bahan yang lain, misalnya cabai rawit, tentu dikasih garam. Itu adalah rujak Batak. Next. Nah, ini jenis-jenis panganan Batak yang arkaik, yang mungkin adik-adik semua di sini sudah jarang melihat mobe. Pernah lihat mobe? Pernah ya. Mobe, sotul. Siapa yang pernah lihat sotul? Sotul. Sitoro. Nah, ini bahan kategori bumbu untuk arsik. Sehingga agak berkurang sedikit cita rasa apa itu arsik itu karena ketiga bumbu yang ini sudah jarang digunakan. Ya. Kalau sotul ini ada di sekitar daerah Toba, misalnya di Lagu Boti, di Baligi ada itu. Mobe, pernah lihat pohonnya? Pernah lihat? Pernah ya? Ya, tapi mungkin ya di antara kita di sini hanya mungkin tak berapa orang yang pernah dengar ya atau lihat. Lanjut. Nah, ini tadi si jukot itu ada dua macam, si jukot yang warna merah dan warna hijau, kemudian ada pakis. Nah, kemudian ini jamur. Belum, jangan kalian bayangkan seperti jamur merang sekarang ini, merang ya, bukan merang, jamur merang. Tetapi ini jamur yang ketika budidaya padi di darat dulu, tanah itu kan dibakar dulu. Nah, setelah habis dibakar, datang hujan akan tumbuh ini. Apa ini? Jamur ini. Ini dimakan dulunya. Sekarang sudah jarang itu. Saya juga mengkonsumsi ini dulu. Nah, kemudian itu hebatnya orang Batak kan itu kan. Waktu muda dia dimakan, setelah tua dia jadi apa? Alat untuk melawan Belanda kan. Itu kan bambu runcing kan digunakan dulu itu. Iya kan? Ya. Itu rebung kan itu kan. Lanjut. Nah, ini di tempat kami di daerah Siborong-Borong sana, ubi jalar tidak dikonsumsi manusia lagi. Sedangkan B2 tidak memakan ini lagi. Sudah pakai konsentrat makanannya. Padahal dulu manusia Batak yang tinggal di daerah putaran Tapanuli itu supaya lebih sedikit makan nasi harus makan gadong dulu. Ini mungkin sudah dongeng buat kalian kan itu kan. Bagi kami tidak. Nah, kemudian sasagun. Sasagun pernah lihat? Pernah kan? Kemudian itu apa? Coba tebak yang sebelah kanan itu. Bukan lapet. Lapet itu kan banyak jenisnya. Ini apa coba? Pernah dengar dolung-dolung? Pernah dengar? Itu hanya tinggal lagu sekarang. Dolung-dolung di Parapati. Hanya tinggal nyanyian. Saya pun tidak pernah lagi melihat ini dijual di Parapat. Tapi ini melegenda dulunya. Itu dolung-dolung itu lapet dalam ukuran sangat kecil yang dibungkus dengan daun bambu. Kan itu kan. Nah, next. Nah, ini biji durian dan biji nangka juga dulu itu bahan makanan. Apakah sekarang masih dimakan itu? Masih ada yang makan, tetapi yang mungkin ya kita yang dari kampung-kampung lah mungkin itu. Nah, kemudian tape tiba-tiba masih dijual, tapi itu artinya terlokalisir. Tiba-tiba tidak ada mungkin di Dolo Sanggul, hanya ada di Silimbat sekitar Toba kan itu. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya katakan itu bahwa purik itu bisa hilang, itu hanya bisa didapatkan ketika memasak nasi itu di periuk, di udon kan itu kan. Ini ada sedikit romantikanya ini. Kita selalu berusaha untuk melebihkan apa itu. Kita ambil puriknya, tetapi terikut nasinya sedikit di purik itu. Itu bonus nasinya itu. Karena nasi yang kita masak itu tidak cukup untuk semua. Nah, kondisi sekarang meskipun Trump menaikkan tarif ke sana itu, atau emas sekarang sudah menjadi hampir 2 juta per gram, masih ada nggak kalian dengar hal yang poten?
tidak ada helikopter kan? Maka kalian masih beruntung. Jadi kalau kami dulu helikopter itu hampir tidak ada makanan. Hampir tidak ada makanan. Sampai sekarang mungkin bagi klien yang masih kuliah hanya terlambat dikirim uang bulanan sudah jadi masalah kan itu kan. Nah, untuk itulah pertemuan-pertemuan seperti ini bisa membangun spirit bagaimana kita menjadi pejuang. Terkadang kita juga harus sekali-sekali mengadopsi filosofi dikejar anjing gila. Iya kan? Kalau dikejar anjing gila bagaimana? Lari dan bagaimanapun tingginya kita lompat kan itu kan? Atau kau suruh dulu anjing praktekkan. Itu dalam hidup ini sebenarnya terkadang juga duri itu yang menunjukkan jalan yang mana yang mesti kita jalani. Betul kan? Coba kalau hanya mulus-mulus saja, kita kan tidak tahu bahwa di sini ada perboden, di sini apa. Iya kan? Jangan mau hidup di posisi nyaman saja. Harus ada tantangannya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya hanya berkata-kata dari pengalaman saya. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan malam ini. Horas. Oke, terima kasih Bang Muji telah memaparkan tadi soal terkait jual pangan di Tanah Batak itu pada khususnya. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang ingin bertanya seputar diskusi kita malam ini, dipersilakan waktunya. Kira-kira ada? Oke, lah aja. Mau mantik aja Bang Muji, izin Bang. Nanti kita riset Bang lebih dalam. Tergantung mau arah mana risetnya nanti kita cek ya Bang ya. Jangan lupa kan Bang. Oke. Bang, kira-kira 2 minggu yang lalu aku dan teman-teman melakukan suatu proses perjalanan. Ini juga bagian daripada riset dan ada dari kasusnya dari Karo masuk Papak, masuk Dolo Sanggul, masuk ke Tapanuli Utara, pulang ke arah sini lagi, Baligi, semalam nggak sempat. Pertanyaanku adalah, tadi kalau abang cerita tentang padi, bagian daripada pola kebudayaan kita di era tahun berapa tadi itu ya. Tapi ada hal yang perlu dipertanyakan ulang Bang. Apakah memang betul-betul padi? Nah ini pertanyaan yang harus betul-betul. Apakah dulunya kita memang secara, karena ini konteksnya adalah archive ya, pengetahuan masa lalu ya, apakah dulunya betul-betul padi? Atau mungkinkah padi itu bagian daripada politik pangan dulunya? Atau seperti apa? Karena kasus kami di Papak Barat, kebetulan ketemu dengan tempatnya Sintong. Di sana padi itu ya nomor kesekian. Mereka mengenal dulu buah-buahan, daging, ya berburu dan buah-buahan gitu ya, buah-buahan apa yang terlihat ada buat dirasakan ini tidak dirasakan secara langsung dulu, tapi dicoba ke binatang peliharaan dia. Kalau ini aman, ini menjadi bagian makanan yang dikonsumsi. Nah ini menjadi menarik ya, karena di beberapa tadi teks yang mau sampaikan bahwa padi itu ada gitu. Dan sampai sekarang kalau kita ketahui ya, contohnya kalau di Karo ada Dewi Sri-nya itu ya memang apa ya, ada satu Dewi Sri-nya, siapa namanya? Ada penamaan khusus lah, Sibur. Ada penamaan khusus. Burudayang. Nah itu kan Burudayang jile-jile. Nah, Burudayang itu kan satu apa ya, nama kekhususan untuk sampai ada dirinya itu. Ya, ini seperti apa aja Bang ya? Seperti yang mau mencari ulang kembali lah ya, melihat atau berdiskusikan kembali. Apakah benar merefleksikan kembali? Apakah benar padi itu memang bagian yang dari dulunya memang bagian yang dekat dengan kita gitu? Bukankah menurutku pribadi kayaknya padi ini politik lah, politik pangan sekarang ini lah. Kalau sekarang kita akan bicara tentang food estate yang monokultural yang mau sampaikan, nanti kita akan ketemu
10 atau 20 tahun lalu ke depan ada sesuatu hal yang bermasalah yang tidak ada lagi, sama seperti konteksnya pada ini pada era yang dulunya. Itu seperti diskusi ini Bang, tambahan lanjutan Bang. Mudah-mudahan nanti kalaupun tidak bisa dituntaskan dan kita cari referensi lain atau buku-buku lain, atau juga bisa pertanyaannya ke apakah di Lakhlak itu ada juga itu penamaan padi. Tapi tadi kalau Abang sampaikan tadi di beberapa narasi dengan menggunakan kata padanan ke arah padi, ya itu kayaknya sudah bagian. Tapi tahun berapa ya kira-kira itu ya? Itu mungkin Bang sebagai pemantiknya, semoga saya pribadi bisa ini ya memperkuat bahwa apakah itu bagian daripada kebudayaan dulu atau itu menjadi politik kebudayaan, politik pangan dulunya gitu. Ya memang aku tambahin, memang ketika datang padi itu kayak seperti anugerah memang. Kayak di Papa itu kayak anugerah, kayak makanya dia punya nama sendiri, punya kayak anugerah, kayak diturunkan kayak anugerah menuntaskan semua masalah gitu ya untuk masalah pangan. Tapi kalau kita lihat sekarang kebanyakan makan nasi kita kena diabetes, gula. Kan dulunya itu jadi anugerah, kalau itu sekarang itu kan jadi persoalan. Umur kayak Abang atau nanti kira-kira tambah lagi sekian lagi kan dilarang makan banyak nasi Pak. Sekarang sudah juga dilarang Bang ya, diet ya Bang ya, dietnya agak ini ya. Itu mungkin Bang tambahan Bang. Terima kasih buat kita. Langsung aja Bang. Ya, saya tadi bergeraknya itu dari aspek antropologi linguistik. Artinya ada ditemukan kata-kata yang merujuk ke aktivitas agraris pertanian padi. Dan tinggalan-tinggalan arkeologinya bisa kita lihat bagaimana kemampuan dari orang Batak terdahulu itu membentuk secara arsitektur tanah itu menjadi tempat penanaman padi itu. Dan aktivitas mereka itu masih di awal dari generasi-generasi Batak menurut silsilah Batak yang ditulis oleh Buta Galung itu di generasi ketiga, keempat, kelima mereka sudah melakukan migrasi itu ke, makanya tadi saya katakan komunitas lembah. Berbeda hal dengan di Pakpak misalnya, karena di sana itu cuma gas namanya, itu pertanian padi darat, jadi bukan pertanian padi di sawah, sehingga sistem pengairan itu yang sudah melekat dengan aktivitas bius pada zaman dahulu itu orang Batak itu sudah terlatih. Nah, kemudian bagaimana migrasi di awal 1900-an atau di awal 1900-an orang Batak dari epicentrum tanah Batak itu ke daerah Simalungun, bahwa pionir dari yang membuka lahan-lahan persawahan itu adalah orang Batak, karena memang pengetahuan itu sudah transformasi dengan baik dari leluhurnya. Dan sepertinya sudah ada rekayasa genetika jenis-jenis tanaman waktu itu, sehingga jenis-jenis padi itu sangat banyak. Ada yang saya ingat, ada si gudang, ada si borobat jahitan, banyak jenis-jenis padi. Dan padi itu tidak sulit kita cerna dalam pikiran kita, karena pola penyebarannya itu adalah melalui burung. Ketika burung itu bermigrasi misalnya dari daerah Simalungun sampai dia ke daerah Pakpak, sampai dia ke daerah Toba, maka si burung itu akan menjadikan makanan itu menjadi bibit padi, sehingga tidak mengherankan sebenarnya bagaimana dinamika atau mobilitas dari persebaran bibit padi itu bisa menyasar kemana-mana. Jadi saya katakan itu meskipun itu harus menjadi penelitian lagi, karena semua dari apa yang saya sampaikan tadi itu ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik. Baru hari ini kami berdiskusi di tempatnya Borujin, ada sejenis tanaman di daerah Tanah Karo itu yang bisa mengobati segala jenis penyakit kanker.
Sampai ada lagunya, lupa saya entah apa namanya itu. Mungkin yang orang kita karo mungkin ingat. Nanti kalau saya buka laptop apa ini saya ingat itu. Sampai kami berencana menemukan jenis tanaman itu mau dipatenkan. Setelah diuji dulu, uji laboratorium kandungannya apa. Karena itu sangat sangat penting. Nah, barangkali rumah karya Indonesia yang digagasi oleh Ojak dan kawan-kawan harus peka dengan yang seperti ini. Apakah mungkin meskipun aktivitas selama ini di bidang kebudayaan, seni, musik, teater apa sudah bisa memperlebar apanya kajian-kajiannya untuk ini. Ojak bisa main suite aja untuk memanggil para pakar di tempat ini. Mungkin bisa kita undang nanti Oki Situngkir untuk bisa sama-sama kita di sini. Mudah-mudahan kalau kita yang manggil ongkosnya bisa lah dia yang bayar sendiri, nggak harus kita yang bayar itu. Ini dalam rangka memotivasi ini anak-anak muda ini yang hebat-hebat ini. Saya bukan mendahulukan. Mungkin kalau saya yang manggil dia, sekalian minjam uang pun sama dia masih bisa. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya adalah mempertemukan dia dengan kamu-kamu di sini. Kalau dengan saya, nggak ada yang menarik dalam diri saya untuk bertemu dengan dia. Tidak ada alasan dia mau bertemu dengan saya. Tapi kalau mau bertemu dengan yang muda-muda yang mau sebagai perubahan seperti ini, saya yakin bisa kita undang dia. Apalagi sekarang dia sangat dekat dengan LBB, ya, dan juga sebagai pemikir kebudayaan yang tangguh dia sekarang. Itu saya kira saya jadi agak panjang, entah kemana-mana bicara. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Leoja? Ada tambahan? Oke, buat kawan-kawan yang lain. Oh, ada apa di depan? Baik, tadi Bisa perkenalkan diri? baik, nama saya Miron Satrio Pahan dari Nomensen. Baik, tadi topiknya tentang makanan. Nah, budaya termasuk bahasa dan makanan tentunya dikatakan lestari dengan eksistensi di masyarakat. Berarti harus ada praktikalnya. Nah, tadi di sini memang udah terdokumentasi bahan-bahannya, terus langkah cara membuat makanannya. Nah, cuman tadi ada beberapa bahan yang memang saya sendiri, tidak tahu entah teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Bahannya mungkin tidak pernah lagi didengar, seperti yang untuk marak gelas. Ini marak gelas, apakah ini sama dengan sibade? Itu yang pertama. Yang kedua, yang untuk bubur sitohap. Nah, ini tadi bahan yang pertama ada daun sitohap yang dari Sidalahina Bolak. Saya kurang tahu ini jenis tumbuhannya seperti apa. Terus yang untuk hare, untuk mengirdak. Nah, ini ada 3 bahan pertama tadi yang memang saya sama sekali nggak tahu bentuknya seperti apa, ditemukan di mana. Terus yang rubber. Nah, rubber mungkin ya sudah sering, cuman ada juga beberapa yang bahan yang sama sekali tidak saya ketahui. Dan untuk arsik yang digambar tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah ada alternatif lain untuk bahan-bahan ini sehingga bisa tetap dimasak, dibuat, dikreasikan di zaman yang sekarang, atau memang nilai filosofinya atau rasanya benar-benar hilang jika diganti dengan alternatif lainnya tadi. Terus yang terakhir ada yang sejenis lapet tadi saya lupa, tapi dia yang dibungkus dengan daun bambu. Apakah itu sama dengan lapet seperti biasa atau memang berbeda? Terus bahan-bahannya seperti apa? Nah, saya kira itu. Terus yang terakhir, nah, untuk melestarikan, kalau mendokumentasikan ya tentu bagus, cuman alangkah lebih bagusnya jika dipraktekkan juga, karena balik tadi ke awal, budaya adalah praktek. Tanpa praktek tidak bisa dikatakan lestari. Nah, apakah sebagai Batakolog Bapak Manguji sudah mengajukan ini ke instansi atau stakeholder yang terkait untuk bisa mungkin memasukkan ini ke kurikulum atau apa gitu, seperti yang kayak sekarang di sekolah-sekolah ada lupa saya namanya, cuma kayak ada bukan pertandingan, cuma kayak buat acara masak gitu apa segala macam. Cuman saya belum pernah melihat ini dimasak sama sekali. Dan kalau seandainya ada pun seperti arsik sama naniura itu
kayaknya yang tadi bahan 3 tadi tidak saya jumpai di dalamnya. Itu saja kira-kira, terima kasih. Ya, terima kasih Satrio. Tentunya saya harus katakan ketika Anda tidak banyak yang tidak tahu dari apa yang saya terangkan itu, bahwa itu menjelaskan bahwa itu betul-betul arkaik. Nah, diversifikasi pangan itu bukan saja sebagai upaya mempertahankan ketahanan pangan, tetapi yang bukan hanya cita rasa yang hilang, tetapi aktivitas kulturalnya juga sudah hilang ketika itu tidak dimunculkan lagi. Nah, seperti apa tadi itu, hari itu ada akar purbajolma, ada simarate-ate, itu masih ada tanaman itu, tapi tidak dikenal karena tidak fungsional, karena tidak difungsikan. Secara tidak langsung orang Batak tahu ketika kerbau memakan rumput itu, maka susunya makin banyak. Jadi artinya kan orang Batak zaman dahulu itu kan bukan melakukan penelitian laboratorium, tapi try and error. Dia mencoba, tetapi dia menghasilkan mendapatkan sebuah hasil yang baik. Ya tentu apa yang kita kerjakan ini hanya akan menjadi suara yang mengawang-awang. Tidak ada kedudukannya apabila ini tidak dicoba. Sehingga tadi saya katakan yang seperti ini harus dicoba. Dan harus saya jelaskan, meskipun saya buat materi paparan ini, saya tidak mencoba ini. Jadi masih harus kita coba. Tetapi ini kan penelitian dari orang yang sudah pernah melakukan seperti ini. Dan ini sudah menjadi budaya. Betul bahwa sehingga tadi saya katakan temanya bukan hanya memperbincangkan kalau sesuatu yang arkaik, sesuatu yang bermanfaat masa lalu sekarang ditinggalkan, maka tema yang harus kita usung adalah revitalisasi. Revitalisasi itu artinya sesuatu yang berguna di masa lalu diulangi sekarang, kan itu kan? Bisa tidak kalian bayangkan kalau budaya kebutuhan beras nanti tidak akan mencukupi lagi, apakah kamu harus makan nasi bukan yang seperti plastik itu? Kan tidak kan? Kan lebih bagus kita makan rebung, lebih bagus kita makan buah nangka daripada itu kan? Beras sintetis ya. Iya. Sekarang bumi ini kan lagi tidak baik-baik saja, ini bumi ini. Makanya Pangan Nusantara membuat ini menjadi sebuah tema pembicaraan, bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan ke depan. Ya. Jadi bukan baik-baik saja. Apa itu? Tantangan itu ada di hadapanmu anak muda. Termasuk krisis pangan itu karena perubahan iklim. Ya. Kalian harus sadar, bukan menakut-nakuti, dan kita tidak perlu takut untuk itu. Makanya kita membicarakan tentang diversifikasi pangan ini, kan itu kan? Ada revitalisasi Manggadong, ya. Ya mungkin Profesor yang dari Unika itu, si Buya juga bicara tentang revitalisasi Manggadong, kan itu kan? Jangan kalian merasa safety, kalian masih bisa makan nasi sekarang. Kalian juga harus memikirkan anak kalian. Saya memikirkan anak cucu saya, bagaimana ke depan. Maka pangan-pangan yang arkaik itu, pangan-pangan lokal itu harus kita munculkan sebagai alternatif pangan-pangan ke depan. Itu saya kira. Terima kasih, Pak. Mungkin sebelum melempar ke yang lain, mungkin aku ada satu pertanyaan yang unik menurut aku. Dulu aku di masa kecilku, aku selalu dibubuhi dengan soal Halion Potir, dan artian juga selalu orang tua aku bercerita soal kami dulu menggadong baru makan nasi gitu. Mungkin abang juga lebih berpengalaman dari saya soal itu, dan kemarin juga ada sedikit nyentil soal diskusi soal itu. Bagaimana Tanah Batak keluar dari fase Halion Potir itu gitu?
yang kesusahan dapat makan beras dan yang lain. Karena cerita itu sangat selalu termemori gitu. Karena sampai marpira rongik di Tangguruku orang nalani emang dalam artian kita sampai di dalam piring juga tidak boleh ada bersisa satu biji nasi, kira-kira begitu. Mungkin abang bisa menjelaskan bang? Ya, haliopotir itu kondisi keterbatasan ketersediaan pangan. Itu artinya haliopotir. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin jadi pertanyaan, apakah leluhur dari orang Batak itu karena malas bekerja? Itu akan menjadi alamat, itu akan ditujukan ke dia. Kenapa kamu bisa jadi miskin? Kan itu kan. Tetapi harus kita ingat bahwa ketika itu teknologi yang mengolah pupuk kan belum ada. Artinya kalau misalkan dia menanam cabai atau menanam kentang, yang dia tahu untuk mengusir hama itu hanya sirabun. Itu apa namanya itu? Abu pembakaran ya, hanya itu. Nah, saya masih ingat di bawah tahun 1986. Jadi tahun 86 itu adalah dimulainya operasi khusus Maduma. Jadi peta kemiskinan itu tanah Batak itu bisa terentaskan ketika itu ahli-ahli pertanian meneliti kandungan apa yang kurang di tanah Batak itu. Ternyata zat kapur yang kurang. Maka pada tahun 86 itu sebagian besar daerah Tapanuli itu disiram pakai apa? Kapur, seperti kapur dolomit sekarang lah. Tahu kapur dolomit? Kapur dari kerang itu. Saya masih ingat dengan mama saya dulu, kami menggali gadong namanya, memanen gadong itu, ubi itu. Satu petak besar dia hanya dapat satu keranjang. Tapi setelah itu tadi perlakuan operasi Sumaduma itu, kebetulan pemainnya dulu itu ada Insinyur Humantar Lumbang Gaul, dia ahli tentang perencanaan pembangunan daerah, mempus itu ke daerah peta kemiskinan itu. Artinya bahwa sekarang kan teknologi juga memudahkan orang. Waktu itu membawa pupuk kompos itu harus dijunjung di kepala, kalau enggak dipikul. Kalau sekarang harus sudah bisa pakai apa? Minimalnya beko, kalau enggak kendaraan kan itu. Artinya satu tenaga kerja zaman dahulu itu 3 orang bisa dilawan dengan memakai alat teknologi sekarang atau alat sekarang. Artinya bahwa ketika terjadi musim apa itu paceklik itu, bukan karena orang Batak itu malas bekerja, tetapi pengetahuannya belum bertumbuh, kemudian kemudahan untuk akses pupuk belum terjamin. Itu yang membuat sehingga mungkin kalian kalau makan bisa ada tinggal di piring kan itu kan. Jadi kalau kami masih diajari orang tua itu ketika makan itu harus menggunakan tangan itu diajari orang tua, karena nasi itu tidak boleh jatuh. Nah, coba sebenarnya ini juga bisa menjadi gerakan massal kita buat. Kalau kita teliti untuk kota Medan ini, berapa banyak nasi yang tersisa terbuang. Kalau dikasih untuk ternak masih belum terbuang namanya, tapi yang terbuang. Berapa orang yang bisa makan dengan kebiasaan makan bersih seperti tadi? Itu mungkin akan menjadi perhatian juga. Sementara ada orang yang tidak makan ya, padahal ada nasi yang terbuang-buang. Ya, ini juga forum ini juga mengajari kita bagaimana lebih peduli, peka terhadap apa perasaan orang lain kan itu kan. Sehingga ketika kita makan, kita harus minimalnya mengingat orang yang tidak makan ya. Jadi jangan ada keserakahan dalam hidup kita ya. Kita jangan sombong dalam hidup ini. Kalau hari ini kita bisa makan, besok-besok kita tidak tahu apakah situasi itu masih bisa bertahan ya. Mungkin kita buka lagi pertanyaan. Masih ada di antara kawan-kawan yang masih ingin bertanya.
Oke, abang Bapak sebutkan nama bang. Selamat malam Bang. Nama saya Rogi Nenggolan dari Nomensen juga. Kalau tadi Abang bicara soal yang arkaif ini sebagian mungkin sudah tidak ada lagi dan sebagian masih ada lagi. Artinya Abang mengangkat tema revitalisasi, tapi kita nggak tahu caranya bagaimana revitalisasi. Nah, pertanyaan saya Bang, di sini ada paradoks juga gitu. Kalau tadi bicara soal pangan, maka ada beberapa hal yang bertentangan. Misalnya ada upaya penyeragaman pangan melalui program ketahanan pangan. Kalau Abang sebutnya ketahanan pangan, saya sebutnya kedaulatan pangan. Yang kedua, ada upaya urbanisasi dari daerah Tapanuli, misalnya Samosir, Toba, Ubang, Nasilibdong ke perkotaan, bahkan ke luar negeri. Karena kita bicara konteksnya pada satu partikular suku, maka itu terjadi di Tapanuli. Sementara kita bicaranya di Medan, di sana tidak terjadi lagi hal seperti itu. Nah, itu problemnya. Kemudian Bang, hal seperti ini tidak akan mungkin terrevitalisasi kalau kita bicaranya di Medan, tapi konteksnya di Tapanuli, lalu kemudian orang di Tapanuli berbondong-bondong pergi ke daerah. Jadi ada dua soal, ada soal kebijakan, kemudian ada juga soal urbanisasi. Nah, pertanyaan saya Bang, kalau bicara revitalisasi, yang ada ini adalah yang harus kita pertahankan, yang tertinggal dari makanan-makanan Batak yang arkaif tadi. Sementara kalau dia sudah berlalu mungkin direvitalisasi, tapi itu sulit, kan gitu Bang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana masa depan makanan-makanan arkaif Batak ini kalau situasinya seperti ini? Jadi ada kebijakan memang yang tidak mendukung revitalisasi, kemudian ada semacam problem di masyarakat itu sendiri bahwa mereka sendiri memang sudah menjadi sebetulnya narasi fabel bahwa mereka sudah lupa bahwa mereka adalah orang Batak, pergi ke luar kota kemudian sudah lupa. Tidak ada, saya pernah dengar bahwa orang Batak melakukan upaya ruralisasi misalnya dari daerah Jawa ke Tanah Batak kembali. Mereka membuat kajian di Jawa mungkin tentang Tanah Batak, tapi Tanah Batak sendiri mereka tidak kenal. Kira-kira begitu Bang. Jadi bagaimana sebenarnya masa depannya? Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya pertanyaannya ini menjadi problemnya sebenarnya yang harus dijawab yang ini sebenarnya. Ya, saya tidak tahu seperti apa kebijakan dari makanan gratis itu, saya tidak tahu. Apakah budgetnya yang ditentukan, tetapi konten lokalnya yang dimainkan, saya tidak tahu seperti itu. Tetapi dengan tema yang kita bicarakan sekarang ini sebenarnya peluang sangat pas untuk upaya revitalisasi pangan lokal yang sudah arkaif itu sebenarnya. Kalau seandainya ada penasihat-penasihat dari saya pastikan tidak ada sabotase, karena itu hukumnya. Setiap yang hidup ada masanya mati, kan itu kan. Apakah selalu hidup? Tidak kan? Ya. Tapi yang saya maksud tadi bahwa ini bisa jadi peluang sebenarnya. Seandainya kebijakan makan gratis itu artinya hanya pagu atau budget saja yang disampaikan. Nah, kemudian lokal itu bisa menentukan jenis pangannya. Ini menjadi peluang bagaimana upaya revitalisasi dari pangan lokal itu. Setuju? Kalau seandainya seperti itu, inilah pintu masuknya. Ya, persoalan tidak dikenal tadi, ya memang tidak dikenal karena memang seperti sekarang lah. Mungkin kami selalu ketika berkegiatan kebudayaan dulu, ketika kami di Siantar sama si Ojek ini, makanan kami gadong, kalau enggak kacang, jagung, seperti itu, enggak ada makan nasi. Itu dalam upaya revitalisasi pangan tradisi itu, kan itu kan. Samping juga mahal mungkin kan, lebih mahal karena harus ada lauknya kan itu. Iya. Artinya seperti pertanyaan dia tadi itu harus dijawab pemerintah sebenarnya, dan ini wadah yang seperti ini salah satu cara menunjukkan pemikiran-pemikiran itu kan itu. Ya kan? Saya senang pertanyaan itu sebenarnya yang harus dijawab.
Kalau persoalan rasa tadi itu bukan hanya itu yang hilang, tetapi identitas atau kearifan lokal itu juga hilang. Tidak ada lagi Madura. Coba, kan tidak sama rasanya cabai yang digiling blender dengan yang di batu apa itu ya, batu gilingan. Sama nggak? Beda kan? Nah, tadi kan seperti apa namanya, rujak Batak itu yang bahan dasarnya yang dari jenggajeng, nangka muda itu dicampur daun kates. Leluhur kita juga mencoba coba-coba dulunya itu, tapi jengka-jengka itu kan kelak dia. Kemudian daun kates pahit. Dia saling mengurangi kadar-kadar negatifnya. Yang pahit ini berkurang pahitnya, yang kelat ini berkurang kelatnya. Maka dia ada manis-manisnya jadinya. Itu dicoba-coba dulunya. Mungkin yang saya sampaikan itu hanya contoh sedikit dari jenis pangan yang sudah dianggap ada itu. Masih banyak lagi. Ya. Jadi itu saya kira kalau seandainya seperti itu skenarionya, bahwa dia hanya misalkan 10.000 biaya makannya per orang, maka lokal itu bisa berkreasi. Itu salah satu jalan pintu masuk untuk upaya revitalisasi itu. Mungkin di antara kawan-kawan pertanyaan terakhir atau sekali penutup buat diskusi ini. Tes, perkenalkan nama saya Ison Pane. Kalau aktivitas saya sehari-hari itu di media. Jadi karena tadi ya tes, karena tadi abang menyampaikan tentang revitalisasi, tentang pangan. Sebenarnya yang kita lihat kan ini hal yang dulunya sudah menjadi sesuatu yang tidak terlemaskan, tapi sekarang menjadi sesuatu yang kita bicarakan. Jadi dulunya ini hal yang ya baik. Pangan ini kan kalau dulu kita anggap sesuatu yang mempersatukan manusia, mempersatukan keakraban di daerah-daerah itu. Tapi sekarang sudah hal yang menjadi menarik dibicarakan karena sudah mulai hilang. Tadi abang menyampaikan tentang pertanian gitu. Kebetulan dulu studi saya itu di pertanian. Pertaniannya yang harus dilihat saat ini gitu. Nah, saya setuju dengan itu, dengan pertanian. Karena apa? Yang saya lihat pada saat kuliah di pertanian, kurikulum di pertanian itu sebenarnya kalau saya pelajari itu tidak lagi memperkuat tentang pangan, tapi arahnya sudah lebih kepada mahasiswa-mahasiswa nantinya yang tamat dari pertanian itu dipersiapkan untuk menjadi ahli-ahli di perkebunan. Terutama saat ini kalau di Indonesia kan tanaman atau komoditi-komoditi itu kan semuanya ekspor, termasuk sawit, karet, kopi. Semuanya ini kan komoditi ekspor gitu. Jadi kurikulum yang ada di fakultas-fakultas pertanian, terutama di Sumatera Utara itu, saya tidak melihat ada yang spesifik membahas tentang pangan. Jadi semuanya dipersiapkan untuk menjadi tenaga ahli di bidang sawit. Justru yang saat ini dengan adanya perkebunan sawit, malah lahan pertanian semakin habis. Dengan habisnya lahan pertanian, maka masyarakat juga sudah tidak bisa lagi menanam kebutuhan pangan. Nah itu bagaimana menurut abang? Apakah kurikulum di fakultas-fakultas pertanian di Sumatera Utara ini khususnya perlu dicek lagi atau seperti apa gitu? Itu bang, terima kasih. Ya, silakan bang. Sekalian langsung simpulanlah dalam diskusi. Ya, terima kasih. Tadi ketika mau berangkat ke tempat ini, saya sounding juga tadi, saya sampaikan meskipun saya bukan ahlinya, saya hanya bisa sedikit berbicara tentang kebudayaan dan aktivitas orang Batak itu.
Tapi tadi saya sampaikan ke Profesor Hotman Manurung, itu dosen pertanian di Nomensen. Jawaban dia, sayang sekali saya tidak bisa ikut, tapi kamu saya undang untuk memberikan perkuliahan 2 kali tatap muka untuk mahasiswa saya. Itu disampaikan dia. Nah, tapi untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi, saya kira dalam kehidupan kita ini, kapitalisme ini kan menggerogoti kehidupan kita. Bukan hanya untuk pertanian, termasuk juga kebudayaan Batak itu diterpa oleh kapitalisme yang menghilangkan sendi-sendi gotong royong. Misalnya di adat, misalnya di kampung kami itu sudah mulai hampir diserang, itu sudah ada di sana apa namanya, catering itu tanpa disadari. Ini hanya gampang-gampangnya telepon datang, marahi kalau tidak pas. Bukan itu, bukan sesederhana itu. Tetapi gotong royong yang hilang. Yang tetangga-tetangga nanti menganggap itu, ya nggak perlu lagi kami datang karena sudah bisa uangnya aja, kan itu. Demikian juga dengan pola silabus pembelajaran perkuliahan itu. Yang diajarkan hanya pahamnya kapitalisme itu. Bagaimana menjadi ahli di monokultur tadi itu kan pertanian monokultur itu. Ya menurut saya, ya supaya nadau jangan kita dungdung najonok dan tabaryaki, yang jauh mau kita raih, yang dekat-dekat dengan kita yang kita nggak berdayakan, yang harus ada juga belajar tentang kultur itu. Sekarang ilmu pengetahuan ini kembali ke berbasis lokal semua. Orang yang pintar matematika di Unimed itu, dia membuat model pembelajaran matematika berbasis budaya Batak. Jadi saya gurunya. Kemudian antropologi kesehatan, hanya ini yang saya ajarkan. Dampak pemberian hare terhadap ibu hamil, nilai A mahasiswanya itu. Artinya sekarang kan kembali ke hulu, ya. Kita harus kembali ke hulu. Orang sekarang berbondong-bondong melihat akarnya sekarang. Sama seperti bambu itu. Bambu sebelum dapat waktunya nanti dia akan selalu ke atas dia. Tapi ketika sudah maksimal dia akan lihat ke bawah. Manusia juga seperti itu. Mungkin kita menganggap belum kehilangan, belum suatu musibah ketika kita masih aman-aman saja membeli nasi 1 piring. Masih ada uang kita. Yang kita pikirkan bukan 5 tahun ke depan, kan itu kan. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya itu, saya kira stakeholder termasuk perguruan tinggi harus kembali ke kajian-kajian kearifan lokal, harus kembali ke kajian-kajian kearifan lokal di bidang hukum juga. Sekarang dihadapan oleh para sarjana hukum itu adalah sengketa agraria. Ketika orang datang dari kota sekarang ke kampung, yang ditakutkan apa? Bawa apa? Meter. Iya kan? Dan ketika diukur, tidak selalu sesuai dengan kearifan lokal. Karena batas-batas wilayah di daerah Batak itu kan batu maguling katanya kan. Jadi jatuhkan batu dulu dari atas bukit sana. Di mana dia menggelinding, di mana itu atas. Satuan-satuannya nisbi, ya. Berapa jauh katanya? Dulu hari Baisapa mak katanya. Padahal Samsu berbeda dengan Pusuk kan itu kan. Dulu batang sigaret katanya. Kan berbeda kan? Tujuan berbeda suaranya. Siapa yang bisa menyelesaikan itu? Orang-orang antropologi Batak kan itu kan. Mana perhiasan di manuk kan itu. Makanya sekarang banyak orang-orang yang dari ilmu eksak juga belajar budaya kan itu kan. Itu tidak salah. Banyak yang menulis disertasi saya bantu orang-orang eksak, ya. Konsep bilangan di orang Batak itu kan ada, itu matematika kan itu. Integral itu adalah ambil daun pisang itu, koyak-koyak dia begini, itu integral. Ada orang eksak di sini. Ambil jeruk manis, kemudian ambil simu-simunya itu,
itu juga integral. Dari mana dia tahu? Dari orang budaya, ya kan? Nah, jadi saya kira pertemuan yang seperti ini akan penting apabila ini bisa menjadi rekomendasi. Silakan bagi yang menulis, ditulislah yang seperti ini, pesan-pesan yang tidak sependapat kita ya jangan ditulis, ya kan? Marga apa tadi? Nah, orang sanang hidup enam. Nah itu kultur juga itu. Karena seterus pane itu saudara saya, ya. Itu bisa abang saya, bisa adik saya. Nah, tuliskanlah yang seperti ini. Karena ketika kita diskusi di ruang publik yang seperti ini kita lebih bebas. Ada di sini pakai dasi-dasi atau jaga-jaga image, nggak ada, ya. Ini mas saya perbolehkan memanggil abang sama saya karena supaya lebih dekat. Ketika balik nanti ke kampus agak segan juga orang ini kan itu. Di sini bisa berbeda pendapat karena berbeda pendapat itu dalam rangka untuk mencari kemurnian pemahaman yang sesungguhnya. Saya kira itu. Terima kasih kepada RKI yang mengundang saya. Terima kasih kepada adik-adik semua. Horas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bang Mauji Naulan sekali lagi. Ya, terima kasih untuk kehadiran kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Semoga diskusi ini bisa menambah kasana bagi kita semua dan bisa menjadi, kalau untuk anak kuliah bisa mungkin risetnya jadi pendekatan secara lokal dan yang lain. Seperti kata Putu tadi, semoga diskusi ini menjadi pamurnas tu daging saudara tu bohi. Sipane akuli holi sipalo maki bulu. Horas. Oke, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bang Manguji tadi dan juga Bang John Power yang sudah membawa diskusi kita dengan hangat. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk narasumber kita. Waduh, akhirnya juga nggak terasa ya teman-teman untuk diskusi kali ini, diskusi keempat yang diselenggarakan oleh Jogba Takar Festival sudah selesai dan kami juga ingin mengingatkan juga buat teman-teman bahwasanya Jogba Takar Festival ini akan diadakan dari tanggal 18 Oktober sampai 28 Oktober itu di Taman Budaya Kota Medan. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa follow Instagram kita ada jong.batak.artfestival. Terus ada juga Instagram kita Rumah Karya Indonesia. Di situ banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Contohnya kayak teman-teman dari Nomensen tadi dari USU, kalau misalnya lagi ada waktu kosong atau luang bisa datang ke tempat kita. Akhirnya saya Andre, saya mohon pamit undur diri dan kita sebentar lagi akan ditutup oleh penampilan yang sangat menarik nih. Sekali lagi tadi teman-teman dari Nomensen juga sudah ketinggalan, ada opening performance dari tim komunal dan sekarang kita bakal ditutup lagi oleh teman-teman komunal primitif percussion. Oke, kami juga mengingatkan bahwasanya Jong Batak Art Festival ini juga didukung oleh Kementerian Kebudayaan, juga ada Dana Indonesia dan LPDP. Jadi buat teman-teman juga bisa datang nanti ke Taman Budaya. Boleh Bang nanti Bang. Untuk khususnya teman-teman abang-abang dari Nomensen bisa nanti datang kan. Ajak temannya rame-rame nanti. Orang Nomensen kan. Nanti dekat itu sama kegiatan kita. Kami juga mengingatkan sekali lagi bahwasannya kami di sini juga menyediakan ruang publik yang disediakan oleh Rumah Karya Indonesia. Mungkin bisa nanti buat abang komunitas abang atau ada instansi atau ada kelompok apapun itu, kami menyediakan ruang untuk orang abang diskusi dengan gratis dan tidak dipungut biaya pun apapun. Oke? Oke, langsung saja. Inilah dia Komunal Primitif Percussion. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan dulu dong. Bilang
wajar kan? Apa sih yang kepikiran? Awas bapaknya
Cik. Selamat malam Rumah Karya Indonesia. Terima kasih Bang Oja dan semua Rumah Karya Indonesia. Izin sebentar ya Bang, teman-teman. Kami dari Komunal Primitif Perkasian kami memperkenalkan sedikit kami. Entus di mana banjek lagu nanti nih. Banjek. Entus nah. Cik, oke. Sedikit berbagi kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Komunal artinya berkumpul, primitif artinya sederhana, perkasian artinya bermain perkusi. Kami mengartikan seperti itu. Jadi komunitas kami ini artinya kami adalah perkumpulan yang sederhana yang sama-sama punya hobi bermain perkusi, dan pada akhirnya di ruang komunitas ini kami berkarya dalam konteks musik dan kebudayaan. Jadi saya perkenalkan satu-satu. Ada Baktiar Sinaga pada jimbe, ada Christina Samosir pada vokal dan taganing, ada Miranda Boru Sinaga pada taganing, ada Rahel Boru Mentobing pada floor 1, ada Sinto Saragi pada floor 2, ada Dendra Tambunan pada sequencer dan hi-hat, dan ada Tegar si Hotang pada kick. Jadi terima kasih buat Rumah Karya Indonesia. Saya sendiri Sintong Pasaribu, udah dari dulu, dari Jong Batak pertama sudah terlibat di Jong Batak. Komunal sendiri dari Jong Batak pertama sudah terlibat dan sampai hari ini masih terlibat di panggung ini dan cukup bangga. Terima kasih Rumah Karya Indonesia yang selalu memberikan ruang-ruang positif kepada seniman-seniman. Baik, sebagai penutup saya jelaskan sedikit tadi, itu adalah karya Selayang Pandang, lagu pop yang cukup populer di tanah Melayu, Medan. Dan berikut kami akan membawakan satu lagu dari kami, judulnya Kita Beragam. Ini merupakan karya kami. Dan sebagai penutup kami pamit undur diri, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Horas, menjujuan junjua. Let's go.